Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umur dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk membuat presentasi dan bagi kalian yang menonton juga untuk memperhatikan presentasi yang telah saya buat. Serta tak lupa juga salat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga jalan kebenaran, zaman kebenaran. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul akhlak dalam konteks ukhuwah dan juga tasamu. Nah, written and designed by Abil Adisa sendiri. Nah, sebelum itu tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum itu perkenalkan diri saya terlebih dahulu sebagai presentator untuk materi ini. Nama saya Muhammad Abil Hasan dengan nomor induk mahasiswa 1030523300034 dari kelas DS 4703. Nah, cakep ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu akhlak sih? Apa sih akhlak tuh? Nah, akhlak adalah perilaku yang melekat pada jiwa seseorang dan menghasilkan berbagai macam perbuatan dengan mudah tanpa membutuhkan pikiran dan nalar. Dalam bahasa Arab, kata akhlak berasal dari kata al-khuluq yang memiliki arti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Secara singkat, akhlak berarti kesopanan dan budi pekerti. Tapi dari definisi tersebut berarti akhlak itu ada yang baik dan ada yang buruk juga ya. Nah, maka dari itu ada dua macam akhlak, yaitu akhlak mulia atau terpuji dan akhlak buruk atau tercela. Nah, yang pertama, akhlak mulia atau terpuji atau disebut akhlakul mahmudah atau karimah. Ini ada perilaku yang baik dan terpuji. Contoh meliputi sikap baik terhadap Allah sama manusia dan diri sendiri. Contoh yang bisa kita temukan sehari-hari adalah sebagai mahasiswa adalah dengan memperhatikan dosen ketika dosen menjelaskan atau membantu teman yang sedang kesusahan gitu. Lalu ada juga akhlak buruk atau tercela atau akhlakul mazmumah. Ini adalah perilaku yang buruk dan tidak terpuji. Contohnya termasuk perilaku yang merugikan orang lain atau bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu mencela orang lain gitu, menghina gitu. Dalam di surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya tadi disebutkan yang artinya orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Nah, janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, contohnya itu merugikan karena ketika kita menghina orang lain itu juga merugikan perasaan orang lain, orang yang kita hina gitu. Nah, lalu apa hubungannya akhlak dengan ukhuwah dan tasamu? Sebelumnya ukhuwah di sini adalah berarti persaudaraan antar umat Islam. Nah, akhlak berperan penting dalam menjaga ukhuwah karena sikap baik dan saling menghormati memperkuat persaudaraan. Nah, ini mencakup persamaan akidah dan persatuan hati. Nah, lalu ada juga dengan tasamu. Tasamu di sini ada toleransi dan interaksi timbal balik antar umat beragama. Akhlak yang baik mendukung tasamu karena sikap pemaaf dan saling menghormati memperkuat hubungan antar manusia. Ini mencakup menghargai kebebasan beragama dan menjaga persaudaraan tanpa mengganggu peribadatan orang lain.
Salah satu contoh konteks dalam akhlak, pertama akhlak ukhuwah adalah ketika kita memberikan kepercayaan dan juga kita menjalankan apa yang telah kita percayakan sehingga terjalinlah tali persaudaraan yang lebih kuat itu. Nah, lalu ada juga contoh akhlak dengan konteks tersama adalah yaitu ketika orang lain ingin itu jangan mengganggu pribadi orang lain dengan cara kita diam dan menghargai itu udah cukup. Nah, lalu kita di sini akan menjurus kepada ukhuwah dan tasawuf. Tapi sebelum itu kita eh, akan membahas ukhuwah terlebih dahulu. Di sini ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah bermakna persaudaraan atau ikatan persaudaraan yang berdasarkan pada iman dan keyakinan dalam Islam. Nah, jadi kalau kata orang lain, kita itu saudara seiman dan seislam. Nah, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Nah, hakikat ukhuwah Islamiyah, hakikatnya tersendiri adalah ada tipe dari Allah Ar-Rabbani, diumpamakan sebagai tali tasbih cermin dari kekuatan iman. Di mana hakikat itu sendiri adalah apa yang kita dapatkan gitu dari ukhuwah Islamiyah ini gitu. Nah, macam ukhuwah sendiri ada berbagai macam-macamnya gitu, berbagai macam gitu. Macam-macamnya ialah pertama ukhuwah Islamiyah yang tadi, persaudaraan antar umat Islam yang berdasarkan persamaan akidah. Konsep ini mencakup kelembutan, cinta, dan hormat kepada sesama muslim serta menyatukan hati umat Islam meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda gitu. Nah, berbeda-beda tetapi satu, itu Islamiyah. Salah satu contohnya gitu. Lalu ada ukhuwah diniyah, adalah persaudaraan antar sesama muslim. Lebih tegasnya bahwa antar sesama muslim menurut ajaran Islam adalah saudara, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang artinya, sungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, lalu yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah. Watoniyah di sini berasal dari kata awaton yang artinya tanah air atau kampung halaman. Nah, makanya kalian kalau suka dengar salawat atau bukan salawat syair yang hubul waton minal iman. Nah, mencintai tanah air itu artinya sebagai dari iman. Nah, waton ini adalah tanah air. Sehingga yang dimaksud dengan ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan sama warga negara dalam satu tanah air atau satu bangsa. Nah, sifat ini merupakan perwujudan rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniai tanah air ini sehingga adanya tanah air yang damai. Sehingga ada nah itu di diadakannya rasa syukur dengan yang adanya ukhuwatnya gitu. Menjaga tali eh, tali sesama warga negara dengan menjaga nah watoniyah ada watoniyah wato lalu ada ukhuwah watoniyah. Nah, watoniyah di sini berasal dari kata al-waton yang artinya tanah air atau kampung halaman. Nah, maka kalau dengan ada hubung waton yaitu artinya kita tanah air. Nah, kan itu. Nah, sehingga yang dimaksud dengan ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan sesama warga negara dalam satu tanah air dan satu bangsa. Nah, sifat ini merupakan perwujudan rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai tanah air gitu. Nah, Allah nih telah mengkaruniai di Indonesia dengan banyak hal baik yang telah terjadi. Nah, kita salah satu rasa syukurnya itu dengan menjaga tali persaudaraan sesama bangsa gitu. Nah, lalu adapun manfaat dan cara mewujudkan ukhuwah. Nah, pertama manfaatnya sendiri adalah pertama mendapatkan rasa manis serta lezatnya iman. Kedua, mendapatkan perlindungan dari Allah. Yang ketiga, melahirkan akhlak yang mulia. Dan keempat, memperkokoh kekuatan umat muslim.
umat kaum muslim. Nah, sebenarnya banyak manfaat dari UH ini sendiri, cuma empat dari itu adalah nah ini gitu. Lalu ada cara mewujudkannya. Nah, ini terdiri dari 4T sebenarnya. Nah, yang pertama adalah ta'aruf. Nah, pertama ta'aruf dari kata arafa ya'rifu, mengetahui. Nah, jadi kita mengenal, tahu, kenal, nah nanti saat paham satu sama lain gitu. Kalau ada tafahum, saling memahami. Nah, setelah kita tahu, kita bakal memahami sehingga kita bakal menghargai gitu. Nah, ada ta'awun, saling tolong menolong. Nah, setelah kita paham, kita bisa menghargai, kita bakal, oh ini saudara saya nih, ini teman saya nih, saya harus tolong gitu. Nah, lalu ada tafakur, berbagi tanggung jawab dan perlindungan. Nah, saya teman kamu, saya harus gini-gini, dan kamu teman saya, kamu harus gini-gini. Nah, gitu. Jangan ada bahasa, urusan kamu, urusan saya. Enggak juga. Kita ini hidup dalam society, dalam sosial, di mana pasti terjalin satu hubungan antar satu sama lain gitu ya. Makanya. Nah, next kita menjurus kepada tasamu. Nah, tasamu di sini berarti dari kata samahah yang artinya eh, samahah itu yang artinya berlapang dada, bertoleransi gitu. Maka nah, tasamu di sini berarti toleransi. Alias tasamu adalah toleransi dan interaksi timbal balik antar umat beragama. Hal ini mencakup menghargai kebebasan beragama dan menjaga persaudaraan tanpa mengganggu peribadatan orang lain. Nah, manfaat dari tasamu sendiri adalah pertama, membina kerukunan dan kedamaian. Tasamu berkontribusi dalam pembentukan kerukunan dan kedamaian dalam bermasyarakat gitu. Kita dapat hidup berdampingan dengan damai jika kita menghargai dan menghormati perbedaan satu sama lain. Yang kedua, tasamu membantu kita menghindari saling curiga dan berburuk sangka kepada orang lain, sehingga karena memungkinkan kita untuk menciptakan suasana di mana kita saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan pendapat. Makanya bisa ada yang namanya husnuzon, yang artinya berbaik sangka. Nah, waspada boleh, tapi kita tetap harus berbaik sangka kepada orang lain itu. Lalu ada juga membina sikap adil. Tasamu membantu kita berlaku adil tanpa memandang ras, suku, bahasa, atau latar belakang lainnya. Karena kita dapat memahami cara orang lain, cara orang berpikir dan menghargai hak-hak orang lain. Lalu ada juga menghindari kekerasan dan kekacauan. Tasamu berguna untuk mencegah kekerasan dan kekacauan. Dengan menghormati satu sama lain, kita dapat mempertahankan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, setelah ada manfaat, pasti juga gimana tuh cara mewujudkan tasamu gitu. Pertama, memahami pemikiran orang lain. Memahami pikiran orang lain. Nah, coba untuk memahami bagaimana orang lain bertindak, menghargai perspektif yang berbeda dan berusaha melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, jika kita melihat kayak orang itu ngapain ya gini-gini, padahal gini-gini, ya kita coba lihat dari pandangan orang lain. Kita coba lihat apa kayak mungkin gini-gini gini. Kita kayak memahami dari sudut pandang orang tersebut gitu. Sehingga kita bisa melangkah ke cara mewujudkan cara kedua untuk mewujudkan tasamu, yaitu menghargai hak orang lain. Nah, dengan cara sama seperti kita menghargai hak-hak kita sendiri. Jangan mengabaikan kebutuhan dan perasaan mereka. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, urusan saya, urusan kamu. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Karena kita ini hidup di dalam sebuah hubungan sosial gitu. Pasti ada di mana hak dan kewajiban kita penting dan ada timbal balik untuk hak dan kewajiban bagi orang lain gitu. Makanya jangan mengabaikan kebutuhan dan rasa mereka, alias jangan egois. Nah, dan ketiga, kembali lagi kepada diri kita sendiri, evaluasi diri sendiri. Terus berupaya untuk memperbaiki diri dan mengevaluasi sikap kita. Mempertimbangkan apakah kita telah
bertindak dengan tasamu. Bertindak apakah, oh kita udah cukup belum ya buat mereka gitu. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, kesimpulannya adalah seorang muslim yang baik itu diindikatorkan dengan pertama tali persaudaraan alias terwujudnya tali persaudaraan. Nah, apa dalam segala konteks, dalam persaudaraan darah, iman, Islam, dan juga bernegara gitu. Dalam berkewarganegaraan. Nah, kedua ada saling tolong menolong. Nah, lalu ada pembinaan persatuan dan keempat ada waspada. Waspada di sini adalah ya waspada tetapi masih dalam dalam kayak kita masih berhusnuzon gitu. Dalam berlomba mencapai kebaikan, bersikap adil dan bersikap pemaaf. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang menyinggung ataupun kurang enak dicerna. Nah, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu, saya memohon maaf lagi atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Untuk makola wala tanzu makola wabillahi taufiq wal hidayah walil wal inayah wa afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.